Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis, Pak, musuh utama kita. Bayangkan ini, Adam sudah nikmat di dalam surga, Hawa sudah nikmat dalam surga, tapi berhasil dikasih keluar, Pak. Kita belum masuk, baru mau. Ini sudah masuk, tapi berhasil dikasih keluar. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma. Saya gelincirkan Adam itu berdua, yakni Adam dan Hawa. Ya, sudah gelincirkan. Jadi bukan urusan besar, Pak. Memang ya orang jatuh itu tergelincir. Ya coba, tergelincir itu artinya kan cuma batu-batu kecil saja. Hati-hati, Pak, urusan sepele. Siapa tahu pintu itu setan pakai jebak kita. Hati-hati. Setan itu, Pak, kalau perlu menangis, karena ini dalam nanti surat Toha. Setan itu, Pak, ini nasihat saya nasihati kamu, saya ini penasehatmu. Nah, bilang iblis, Pak, saya ini penasehat. Kadang-kadang itu iblis datang menangis, Pak, nangis di depan kita seolah-olah sahabat kita, padahal musuh bebuyutan. Hati-hati, Pak, ya. Jangan menangis kita punya anak baru dituruti apa maunya. Pas tahu inna syaitan lakum adu mubin, tapi jangan bilang kau setan, nah. Jangan. Ya, mohon, Pak, ya, menangis kita punya pasangan hidup, ibu, pasangan hidup kita, lalu seperti menangis, ya, hati-hati. Kalau halal, katakan halal. Kalau haram, katakan haram. Karena Allah sudah kasih tahu Adam. Wa iz qulna li Adam, kami katakan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun. Kau tinggal di sini, Adam. Anta wa zawjuk, kamu dengan istrimu, pasanganmu, di mana? Di surga. Dengan apa fasilitasnya? Fakula minha, makan sepuasnya. Tapi satu saja. Wala takraba hazi syajarah. Satu saja Adam dengan Hawa, satu saja. Jangan coba-coba dekati yang satu ini. Satu saja, Pak. Satu jina, yang lainnya sudah halal. Ini yang satu ini. Licik memang tong setan itu. Hebat mentong, Pak. Dan ingat, Pak, nanti perangkap-perangkap setan dipasang sama kita. Setan itu tahu apa kelemahan kita masing-masing, Pak. Ahli ibadah digoda tong, ahli ilmu dimasuki itu, ahli sujud dimasuki itu, ahli harta dimasuki itu, ahli miskin dimasuki itu, dimasuki semua. Nah, itu hati-hati di sini, karena tidak ada orang lepas. Tidak ada orang lepas dari godaan setan. Saya masuk di sini 4 arahnya setan. Ini itu memang, ya. Coba kalau nak pukul ke setan, dia akan masuk dari 4 arah. Bocor soalnya ini kan. Ini taktiknya setan, masuk dari 4 pintu. Qal, setan bilang ini, setelah dia diusir dari surga, ya, karena dimusuhi oleh Allah, fabima aghwaytani, dia bersumpah, Pak, sungguh karena engkau telah menghukum saya sesat, ya. Jadi setan itu dia bilang, fabima aghwaytani, karena engkau menghukumi saya sesat, la aqudanna lahum, saya kalau lah begini, Pak, lah begini, itu artinya sungguh pasti, la aqudanna lahum, saya pasti akan mendatangi mereka. Siapa humnya di sini lahum? Bani Adam tadi. Ya, Bani Adam.
Dari mana dia dihalang-halangi betul, didatangi betul, diserbu betul, dipagari betul? Dari mana? Siratakal, dari jalanmu yang lurus. Kan tadi wa ani'buduni haza, kamu tetap beribadah di jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu Pak, setiap amalan Islam yang kita amalkan, dari urusan akidahnya, ibadahnya, Allahnya, ya muamalatnya, semua itu ibadah secara umum. Dan syaitan ini menghalangi kita di sini. Ini target tertinggi syaitan. Bagaimana manusia keluar dari sini? Itu hikmahnya Pak, 17 kali. Mengapa kita butuh ini siratal mustaqim? 17 kali itu pokok. Kita baca setiap salat wajib, belum salat sunnah. Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu 57 kali Rasulullah minta perlindungan. Dari mana? 17 tambah 40. 40 salat sunnahnya Nabi, 40 rakaat sehari semalam. 17 tambah 40 dibaca ini, ihdinas siratal mustaqim. Maka betapa butuhnya manusia Pak pada jalan ini. Dan ini doa yang paling tinggi, dan ini doa yang paling mulia, ini doa yang paling kita butuh dan berhajat dengannya. Karena itu doa yang paling utama dari semua doa adalah doa berada, diistiqomahkan pada jalan ini. Setelah syaitan pagar kita, mohon anak-anak supaya yang bisik-bisik supaya dihadapi baik-baik. Lalu syaitan mengatakan, summa, kemudian la ya'tiyannahum, saya pasti akan datangi mereka. Tadi kuhalangi, sekarang akan kudatangi. Dari mana aku datang kepada syaitan? Kepada manusia. Satu, min baini aidihim, dari arah depan. Kutahan manusia itu dari arah depannya. Wa min khalfihim, kudatangi tongi dari arah belakangnya. Dari arah depan dan arah belakang. Wa an aimanihim, dan dari arah kanannya saya datangi. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Dari mana tadi? Depan, setan ada. Dari mana? Belakang ada. Dari mana? Kanan ada. Dari mana? Kiri. Dari arah mami tidak ada Pak? Atas tidak bisa Pak, karena arah Allah kita ke atas. Siapa yang tidak mengenal arah ke atas, itulah setan. Siapa yang tidak punya arah ke atas, berkomunikasi dengan Allah, tauhidnya benar, akidahnya benar, itulah syaitan. Dan dia permainan syaitan, dan dia adalah teman-temannya syaitan, dan dia menjadi bagian daripada senjatanya syaitan. Dari arah di atas Pak, tidak bisa, tidak bisa. Maka siapa yang tidak menempuh pintu ke atas, dia termasuk orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Apa targetnya syaitan dari arah ini? Wala tajidu aktsarahum syakiran. Kalau saya berhasil, maka kamu tidak akan menemukan manusia itu dalam kebanyakan mereka syakirin, dalam keadaan bersyukur. Berarti lupa nikmat kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pantaslah Nabi ajarkan doa kepada sahabat Muaz bin Jabal, ya Muaz, la tad'unna fi kulli duburi salat, jangan kau meninggalkan setiap akhir salatmu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa berzikir, bisa bersyukur, dan bisa memperbaiki ibadah. Karena itu yang dihalang-halangi oleh syaitan. 4. Sudah tahu arahnya Pak? Sudah tahu arah? Arah depan itu apa maksudnya? Arah depan maksudnya mengganggu sisi akhiratnya. Kata Hasan Al-Basri, ini murid daripada Aisyah radhiyallahu anha, seorang tabi'in besar. Syaitan itu tidak ada pensiunnya, 24 jam seumur hidup kita. Pokoknya akhiratnya saya ganggu. Bagaimana lupa mati, lupa kubur, lupa sirat,
lupa surga, lupa ke depan, dan banyak perangkatnya nanti ini Pak supaya kita bisa lupa ke depan. Disibukkan oleh kesibukan yang membuat kita seperti tidak punya perhitungan ke depan. Coba kalau kita kadang-kadang sehari berapa memori kita tentang mati, berapa memori kita tentang masuk di dalam lahat, berapa memori kita tentang mengurusi bagaimana kita berada di atas sirat nanti. Kalau ala orang Pak lemah pandangan tentang akhiratnya, ketahuilah ibadahnya lemah, semangatnya lemah. Karena manusia punya energi besar kalau dia punya persiapan ke akhirat. Kapan orang tidak punya ini baik? Susah. Syaitan masuk selain arah depan, dia masuk dari arah belakang. Maaf ya, dari B dulu. B, mendatangi dari arah belakang. Apa yang di belakang? Menjadikan manusia dengan urusan dunia. Kata Abdullah bin Abbas, justru aku sibukkan dia dari arah belakang, yakni khawatir dunianya miskin, macet, tidak berhasil, akhirnya apa? Bangun tidur lino, masuk pajak lino, biar beribadah lino, bahkan yang dia pikir dunia semata-mata. Hati-hati Pak. Ketika kebesaran dunia ini ada bercokol pada diri kita, ketahuilah ibadah juga melemah. Kecuali apa? Pemburu-pemburu dunia nanti dianggap sukses kalau dunia. Maka begitu dia tidak punya waktu untuk masalah akhirat, tidak punya. Dia disibukkan dunia, lupa akhiratnya. Tidak ada waktunya menghafal Quran, tidak ada. Bagi dia itu rugi. Nanti dia nggak sukses apa? Dapat untung, dapat gaji, dapat fee, dapat bonus, dapat hadiah, dapat ini yang berupa wujud dunia. Itu salah satu perangkat syaitan. Kita coba melawan ini jemaah sekalian. Berhasil itu bukan saya dapat dunia semata. Karena kalau ini hitungan kita baik materialistik. Kalau orang hitungan dunia, apa saya dapat? Kalau orang hitungan akhirat tidak, apa pahala saya dapat? Pasti beda Pak. Pengorbanannya semangat kalau ada pahala. Kalau hitungannya dunia, semangat kalau ada dunia. Kalau tidak ada dunia, nah bilang orang pace, tidak. Nanti semangat kong kali nona. Maka ini permainan iblis. Cara ketiga, ya. Bagian C dulu ya. Bagian C mendatangi dari arah kanan. Bagaimana syaitan pasang strateginya di sini? Mengganggu manusia agar disamarkan urusan agamanya. Tidak ada semangat belajar agama, Pak. Qurannya tidak punya waktu, sunnah tidak punya waktu. Tapi kalau kesibukan yang lain, wah luar biasa. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, kursus sepak bola, kursus lino. Dia tidak punya waktu untuk mendukung akhiratnya. Semua yang berbau agama, di sini dianggap candu. Semua yang berbau agama kebodohan. Semua yang berbau agama dianggap kemunduran. Semua yang berbau agama dianggap itu adalah hanya masalah kemunduran saja. Hati-hati Pak ya, dari arah kanan. Jadi kalau ada bisikan jangan dulu, jangan mi, ketahuilah Pak, setan. Arah kiri, setan mendatangi manusia sibuk dengan kemaksiatan. Ya, dari arah kiri di sini banyak maksudnya. Kalau kiri simbol apa? Kiri kan? Maksiat di situ. Jadi ada orang bahkan merasa nikmat dengan maksiatnya, Pak. Maaf. Karena itu dalam surah Al-Baqarah di ayat hampir 100 sekian ini, wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ada orang Pak seperti umatnya Nabi Musa, kenapa susah bertaubat? Kenapa susah berhenti dari kemaksiatan? Wa usyribu fi qulubihim. Dikasih nikmat itu perasaan kemaksiatannya dalam dadanya, sehingga susah berhenti.
Kalau ada orang Pak menganggap baik itu kesalahannya, menganggap baik itu kemaksiatannya, susah berhenti. Contoh perokok, tidak mau berhenti. Kenapa? Pusing kepala kok tidak merokok. Siapa yang bisikkan begini? Pusing setan Pak. Masa Allah jadikan kita lahir pusing kok tidak merokok? Tidak mungkin, tidak mungkin. Nanti gemuk, nanti tidak bisa berpikir. Ini kebodohan yang setan sudah masukkan. Ada orang susah berhenti dari kemaksiatan karena dihias-hiasi. Dihias-hiasi, dilihat indah. Ya maksiat jadi nikmat. Istrinya seperti tidak cantik, tapi istrinya orang menarik. Suaminya orang ganteng, suaminya kacau, tak balik. Ini kan nauzubillah min zalik. Ya, pekerjaannya orang selalu bilang enak nih anu zaman-zaman, enak nih anu, terus zaman-zaman tak. Ini termasuk permainan syaitan.